Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maran Putri Mursen. Saya adalah pemandu wisata dan di sini saya akan menjelaskan tentang Rambu Solo, yang dimana Rambu Solo ini kaya akan nilai-nilai moral. Terlebih dahulu, saya akan menyebutkan storyline atau poin-poin penting yang wajib diketahui. Yang pertama, yaitu apa sejarah dari Rambu Solo. Yang kedua, yaitu mengapa disebut upacara Rambu Solo. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana sih tata cara pelaksanaan upacara Rambu Solo. Yang keempat, yaitu jenis-jenis upacara Rambu Solo. Dan yang kelima, yaitu tingkatan dalam upacara Rambu Solo menunjukkan status sosial masyarakat. Dan yang keenam, yaitu apa makna dari upacara Rambu Solo itu diadakan. Dan yang ketujuh, yaitu mengapa disebut upacara termahal. Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan upacara Rambu Solo. Dan yang terakhir, yaitu nilai-nilai moral yang terkandung dalam upacara Rambu Solo. Yang pertama, yaitu sejarah dari Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat yang mengharuskan keluarga almarhum mengadakan pesta sebagai tanda penghormatan pada mendiang yang telah meninggal. Upacara adat Rambu Solo ini sudah dimulai kira-kira pada abad ke-9 dan dilaksanakan turun-temurun sampai saat ini. Secara harfiah, dalam bahasa Toraja artinya kata Rambu Solo adalah asap yang arahnya ke bawah. Maksud dari asap ke bawah adalah ritus-ritus persembahan atau asap untuk orang yang mati dilaksanakan sesudah pukul 12.00 saat matahari mulai turun atau terbenam. Istilah dari Rambu Solo sendiri terbentuk dari 3 kata, yaitu aluk atau keyakinan, dan rambu yaitu asap atau sinar, dan turun. Dengan demikian, aluk Rambu Solo diartikan sebagai upacara yang dilangsungkan saat matahari mulai turun atau terbenam. Selain aluk Rambu Solo, upacara adat ini juga memiliki sebutan lain, yaitu aluk Rambe Matampu. Aluk atau keyakinan, Rambe sebelah atau bagian, dan Matampu itu barat. Jadi, aluk Rambe Matampu adalah upacara yang dilangsungkan di sebelah barat. Upacara ini biasanya dilakukan dengan memperhatikan status sosial orang yang meninggal. Apabila mereka termasuk dalam kelompok berada atau bangsawan, maka upacara Rambu Solo biasanya akan dilangsungkan dengan cara yang mewah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa mereka memang berasal dari kelompok atas atau bangsawan. Nah, bagi keluarga yang sedang mengadakan Rambu Solo, biasanya akan diberikan 2 jenis hewan dari keluarga atau kenalan pada orang yang sedang melakukan Rambu Solo. Hewan yang biasa diberikan adalah babi atau kerbau. Kedua, yaitu mengapa disebut sebagai Rambu Solo. Karena Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang diwajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi atau telah meninggal. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja yang secara harfiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus persembahan untuk orang yang meninggal, dan Rambu Solo ini sering juga disebut sebagai aluk Rambe Matampu, yang dimana upacara Toraja ini merupakan upacara yang sangat mahal, dan pada pesta kematian Rambu Solo dilakukan pemotongan ternak kerbau yang tidak sedikit. Ketiga, yaitu tata cara upacara Rambu Solo. Nah, sebelum upacara Rambu Solo dimulai, akan diadakan pertemuan keluarga terlebih dahulu. Kemudian, pembuatan pendok-pendok upacara, menyediakan peralatan upacara, dan persediaan kurban dalam upacara. Setelah itu akan dilakukan pemotongan kerbau atau babi. Jumlah kerbau atau babi yang akan dipotong sesuai dengan strata masyarakat suku Toraja. Bila golongan bangsawan atau rapasan yang meninggal dunia, maka jumlah kerbau atau babi yang akan dipotong untuk keperluan acara akan jauh lebih banyak, sekitar 24 sampai 100 ekor. Sedangkan untuk masyarakat menengah atau nama lainnya yaitu Tanah Basi, biasanya akan menyembelih sekitar 8 sampai 50 ekor babi dan kerbau.
Nah, upacara Rambu Solo ini dilakukan selama 3-7 hari. Sebelum upacara Rambu Solo dilakukan, jenazah masih belum boleh dikubur di tebing atau di tempat tinggi. Oleh sebab itu, tidak jarang jenazah akan disimpan selama bertahun-tahun di atas tumah sampai keluarga almarhum mampu menyediakan hewan kurban. Namun, setelah upacara Rambu Solo selesai, maka akan dimasukkan dalam peti dan diarak ke tempat peristirahat terakhirnya, yaitu dikuburkan ke tebing. Nah, yang terakhir yaitu upacara Rambu Solo memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah gotong royong dan tolong menolong. Meskipun terlihat sebagai pemborosan karena mencari harta untuk dihabiskan dalam suatu kematian, unsur gotong royong yang terlihat sangatlah jelas. Contohnya dalam hal penyediaan kerbau. Salah satu bentuk kebudayaan yang paling terkenal di Tanah Toraja adalah upacara pemakaman yang disebut dengan Rambu Solo. Upacara Rambu Solo ini memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Meskipun telah banyak mengalami bias atau pergeseran makna seiring dengan perkembangan zaman, tapi kurangnya pemahaman dan pengertian akan makna dan nilai-nilai yang sebenarnya tentang budaya Rambu Solo menyebabkan generasi masyarakat Toraja sekarang ini salah menafsirkan, sehingga tidak sedikit dari masyarakat Toraja sekarang ini yang menilai Rambu Solo sebagai ajang prestise. Karena banyak dari masyarakat Toraja yang rela mengorbankan banyak materi untuk melaksanakan Rambu Solo, bukan untuk menghayati makna dan nilai-nilai dari Rambu Solo yang sebenarnya, melainkan semata-mata hanya untuk ajang prestise. Namun demikian, dalam pelaksanaan upacara Rambu Solo, masih banyak nilai-nilai yang baik yang perlu dipertahankan sebagai pedoman hidup. Di antaranya adalah rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi, gotong royong, tolong menolong, dan rela berkorban yang terlihat sangatlah jelas. Contohnya dalam hal penyediaan kerbau. Satu keluarga yang dirundung duka atau biasa disebut dengan yang ditinggal mati mendapat sumbangan kerbau, babi atau uang dari sanak keluarganya untuk melangsungkan Rambu Solo. Nah, adapun jenis upacara Rambu Solo yaitu jenis upacara yang ditentukan status orang meninggal. Dalam masyarakat Toraja dikenal sebagai tanah atau kelas sosial atau biasa disebut dengan kasta, dan inilah beberapa stratifikasi upacara Rambu Solo. Yang pertama yaitu dedekan palungan, berlaku untuk semua tanah. Yang kedua yaitu disili, berlaku untuk semua tanah. Dan yang ketiga dibai tungga, berlaku untuk semua tanah. Dan yang keempat yaitu dibai apa, berlaku untuk semua kelas. Dan yang kelima, tedong tungga, berlaku untuk semua kelas. Dan yang keenam, tedong talu atau talu bongi dikhususkan untuk tanah karurung ke atas. Dan yang ketujuh yaitu tedong pitu limang bongi, eksklusif bagi anggota tanah basi. Dan yang kedelapan yaitu tedong kasera, pitung bongi eksklusif bagi anggota tanah basi dan tanah bulanan. Dan yang kesembilan yaitu rapasan, eksklusif bagi anggota tanah basi dan tanah bulaan. Jenis upacara pertama dan kedua diselenggarakan untuk kematian anak. Jenis ketiga dan keempat berlaku hanya bagi para budak. Dan jenis kelima berlaku untuk semua kelas, termasuk budak asal sanggup menanggung biayanya dengan alasan ekonomis. Jenis upacara ketujuh yaitu merupakan yang paling sering dilaksanakan. Nah, adapun tingkatan dalam upacara Rambu Solo. Rambu Solo ini menunjukkan strata sosial masyarakat. Nah, tingkatan tersebut memiliki 4 macam, yaitu yang pertama upacara dasili. Upacara dasili ini merupakan upacara pemakaman level paling rendah dalam aluk tadolo. Upacara ini untuk tanah terendah atau untuk anak yang belum bergigi. Dan yang kedua yaitu upacara dipasang bungi. Upacara ini merupakan upacara untuk rakyat biasa atau rakyat merdeka atau biasa disebut dengan tanah karurung. Upacara ini hanya memerlukan waktu 1 malam. Dan yang ketiga yaitu upacara di batang atau di goyatedong. Upacara ini merupakan upacara untuk bangsawan menengah yang biasa disebut tanah basi dan bangsawan tinggi yang tidak mampu. Upacara ini menyembelih 1 ekor kerbau setiap hari selama upacara berlangsung. Kerbau diikat pada patok dan dijaga sepanjang malam sampai masyarakat setempat pun tidak tidur.
Dan yang terakhir yaitu upacara rapasan. Upacara ini merupakan upacara untuk bangsawan tinggi atau biasa disebut dengan tanah bulaan. Biaya yang besar dapat menyelenggarakan upacara Rambu Solo ditanggung oleh seluruh anggota keluarga, yang dimana setiap keluarga berpartisipasi dalam acara tersebut. Partisipasi dilakukan dengan menyerahkan harta benda yang dibutuhkan dalam upacara, terutama ternak hidup seperti kerbau atau babi. Keenam, yaitu apa makna upacara Rambu Solo diadakan. Rambu Solo menguak hidup sesudah mati. Masyarakat Toraja menyebutnya dengan upacara Rambu Solo. Ritual ini dikenal sebagai upacara pengantar jenazah seorang ke penguburan. Meski hanya sebuah ritual kematian, penyelenggaraan upacara itu layaknya sebagai pesta besar. Di mana sebab puluhan ekor kerbau dan babi mesti dikorbankan dengan melibatkan massa secara kolosal dan membutuhkan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah. Jika mengikuti tata cara Aluk Todo, upacara Rambu Solo sebenarnya upacara yang rumit dan kompleks. Namun sejak masuknya agama Kristen, Katolik, dan Islam, beberapa bagian prosesi telah dihilangkan. Kini secara umum ada 4 bagian prosesi yang masih terus dilakukan, yaitu mapalao, penerimaan tamu, penyembelihan kerbau, dan penguburan. Upacara mapalao adalah ritual untuk membawa jenazah ke pusat prosesi, yaitu di rumah adat Tongkonan. Mapalao dilakukan dengan mengarak keranda jenazah dari rumah tinggal menuju tongkonan keluarga. Di sanalah jenazah disenyamkan sementara waktu di sebuah lekean yang terletak di ujung tongkonan, dan usai upacara mapalao, keluarga menerima kedatangan para tamu untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Bunyi lesung yang ditabuh sejumlah wanita menjadi pertanda ada tamu yang datang. Nah, para tamu datang dalam kelompok-kelompok keluarga dengan membawa hewan seperti kerbau dan babi untuk disumbangkan. Setiap kali rombongan tamu tiba, tuan rumah segera membawa mereka ke lantang dan menyediakan hidangan. Di saat yang sama, alunan kidung kesedihan dari penari rantang sengaja dilantungkan untuk menggambarkan sejarah hidup almarhum. Proses yang agak rumit terjadi saat upacara penyembelihan kerbau, sebab hewan yang telah diterima keluarga, baik dari sumbangan maupun keluarga sendiri, akan dihitung oleh panitia yang terdiri dari keluarga, aparat desa, dan masyarakat adat. Dalam proses ini sering terjadi negosiasi yang alot. Terkadang proses atau protes datang karena ketidakpuasan soal jumlah kerbau yang harus disembelih. Namun kesepakatan akhir tetap harus terjadi. Tak peduli proses negosiasi berakhir dengan proses dan di depan tongkonan dan keranda jenazah. Satu demi satu tebasan pedang para penjagal mengakhiri ajal sang kerbau. Setelah semua rangkaian upacara telah dilewati, maka saatnya dilakukan penguburan. Masyarakat Toraja mempunyai tradisi unik dalam mengubur orang yang telah mati, karena penguburan tak dilakukan di atas tanah, tapi di goya-goya alam yang terletak di tebing-tebing pegunungan. Bahkan mereka meyakini bahwa semakin menantang proses penguburan, maka semakin tinggi pula derajat keluarga yang meninggal. Akhirnya, sebuah prosesi penguburan yang sangat berbahaya dilakukan, mulai dari kelincahan, keberanian, serta dorongan keyakinan spiritual. Terkadang nyawa harus mempertaruhkan dalam proses penguburan ini. Semuanya dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa yang diperbuat akan membahagiakan leluhur yang telah meninggal. Yang ketujuh yaitu mengapa disebut upacara termahal? Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan upacara Rambu Solo? Dalam upacara pemakaman ini banyak persyaratan yang perlu dipenuhi keluarga almarhum. Salah satunya adalah hewan kurban berupa kerbau dan babi. Bagi masyarakat Toraja, kerbau adalah hewan suci yang dapat mengantarkan arwah ke surga. Dalam artian arwah ke Puya. Kurban yang dikorbankan adalah tedong bonga, yaitu masyarakat setempat biasanya mengenal dengan kerbau bule atau belang, yang juga dikenal sebagai kerbau lumpur.
Sesuai namanya, kerbau ini punya warna kulit yang belang atau albino dan harga satu ekor kerbau ini berkisaran 20 sampai 50 juta. Tapi ada pula kerbau yang harganya mencapai 600 juta. Jumlah kerbau yang dikorbankan tergantung pada status sosial keluarga yang ditinggalkan. Semakin tinggi status sosialnya, semakin banyak pula korbannya. Misalnya, status sosial menengah 8-10 ekor kerbau dan 30-50 ekor babi. Sementara kalangan bangsawan sebanyak 25-150 ekor kerbau. Kerbau-kerbau ini akan diarak keliling desa sebagai bentuk penghormatan dan setelahnya kerbau akan dipertarungkan baru disembelih. Daging kerbau akan dibagikan pada semua orang yang membantu proses pelaksanaan upacara ini. Nah, yang terakhir yaitu upacara Rambu Solo memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah gotong royong dan tolong menolong. Meskipun terlihat sebagai pemborosan karena mencari harta untuk dihabiskan dalam suatu kematian, unsur gotong royong yang terlihat sangatlah jelas. Contohnya dalam hal penyediaan kerbau. Salah satu bentuk kebudayaan yang paling terkenal di Tanah Toraja adalah upacara pemakaman yang disebut dengan Rambu Solo. Upacara Rambu Solo ini memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Meskipun telah banyak mengalami bias atau pergeseran makna seiring dengan perkembangan zaman, tapi kurangnya pemahaman dan pengertian akan makna dan nilai-nilai yang sebenarnya tentang budaya Rambu Solo menyebabkan generasi masyarakat Toraja sekarang ini salah menafsirkan sehingga tidak sedikit dari masyarakat Toraja sekarang ini yang menilai Rambu Solo sebagai ajang prestise. Karena banyak dari masyarakat Toraja yang rela mengorbankan banyak materi untuk melaksanakan Rambu Solo, bukan untuk menghayati makna dan nilai-nilai dari Rambu Solo yang sebenarnya melainkan semata-mata hanya untuk ajang prestise. Namun demikian, dalam pelaksanaan upacara Rambu Solo, masih banyak nilai-nilai yang baik yang perlu dipertahankan sebagai pedoman hidup. Di antaranya adalah rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi, gotong royong, tolong menolong, dan rela berkorban yang terlihat sangatlah jelas. Contohnya dalam hal penyediaan kerbau. Satu keluarga yang dirundung duka atau biasa disebut dengan yang ditinggal mati mendapat sumbangan kerbau, babi atau uang dari sanak keluarganya untuk melangsungkan Rambu Solo. Nah, itulah tadi penjelasan tentang upacara Rambu Solo. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.